Welcome to Petra Teens. Shalom teman-teman Veteran Teens. Sebelum kita mulai ibadah minggu ini, aku ada 2 pengumuman loh buat kalian. Yang pertama, ibadah Veteran Teens akan dilaksanakan seperti biasa di YouTube channel KPA Citra 1. Yang kedua, Komsel akan dilaksanakan seperti biasa juga, dan kalian akan dihubungi oleh PKS masing-masing. Nah teman-teman, sebelum kita mau mulai ibadah, mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi, biar pas ibadah kita tetap konsen sama firman Tuhannya. Selamat ibadah. Shalom teman-teman Petra dan Teens, gimana kabarnya kalian hari ini? Pastinya luar biasa, amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ayo sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk terlebih dahulu ke dalam hadirat Tuhan. Ayo kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita, teman-teman, hingga kita bisa ada sampai di titik ini. Semuanya karena rencana Tuhan yang begitu indah atas hidup kita, teman-teman. Dan kita harus terus berharap sama Tuhan, karena rencana Tuhan pasti gak akan pernah gagal. Mari sama-sama kita angkat satu pujian harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman Halo teman-teman Petratin semuanya, apa kabar? Ya saya berharap teman-teman Petratins boleh semakin luar biasa dalam Tuhan. Dan sebelum kita dengerin sharing firman Tuhan siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, khususnya siang hari ini kami boleh beribadah bersama-sama meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya kami boleh menerima berkat daripada Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur berkati teman-teman kami yang mendengarkan firman-Mu dari rumah Tuhan. Kau yang bajak setiap hati kami sehingga hati kami siap ditanam melalui benih firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya dikasih tema tentang hope, harapan, pengharapan yang bertujuan supaya setiap kita jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan setiap kita. Banyak orang-orang hari-hari ini mungkin berhenti berharap dan nggak tahu berharap sama siapa lagi. Dan banyak juga orang-orang yang hari ini berharap sama manusia karena masalah situasi yang begitu luar biasa selama pandemi ini teman-teman. Tapi hari ini mau nggak kita sama-sama balik lagi untuk kita boleh menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Saya akan secara cepat gimana sih teman-teman supaya kita bisa berharap sama Tuhan, supaya kita benar-benar bisa sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah saya akan kasih kepanjangan, ya nggak receh, pastinya nggak receh, tapi hope itu terdiri dari 4 huruf yang luar biasa, H, O, P, dan E. Dan hari ini kita akan bahas satu-satu, yaitu huruf yang pertama yaitu H. Teman-teman, jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus hear. Harus dengar-dengaran, harus dengar. Dengar apa? Dengar apa kata firman Tuhan. Bukan dengar apa kata manusia, bukan dengar apa kata berita, media, bukan dengar apa kata orang-orang sekeliling kita. Kenapa? Karena apa yang kita dengar itu kadang menjadikan kehidupan kita bisa lebih baik atau bisa enggak baik.
Setuju? Teman-teman, dengar itu sulit banget. Kenapa? Tapi pendengaran akan firman Tuhan itu akan membuat iman kita semakin tumbuh. Teman-teman hari ini mau dengar yang mana? Kalau teman-teman mau dengar akan firman Tuhan, berarti teman-teman harus hidup melekat sama Tuhan, supaya jadikan dia sebagai sumber pengharapan. Setuju teman-teman? Dan kalau kita mau dengar apa kata Tuhan, kita harus melekat sama dia. Saya teringat dengan kisah Abraham waktu itu. Waktu itu Abraham belum punya anak, namanya Ishak. Tuhan berjanji, Allah berjanji Abraham akan punya keturunan, tapi di umur yang tua Abraham belum punya anak. Seharusnya Abraham dengar apa kata Allah waktu itu. Seharusnya Abraham dengar apa kata Tuhan. Tapi Abraham dengar apa kata istrinya. Abraham disuruh istrinya untuk hampiri budak istrinya, dan lahirlah anak namanya Ismail. Oke teman-teman. Dan ketika Abraham dengar apa kata istrinya, ya kehidupan Abraham enggak sejalan dengan rencananya Tuhan. So hari ini teman-teman mau dengar yang mana nih? Mau dengar apa kata dunia? Dengar apa kata berita? Dengar apa kata orang-orang? Atau teman-teman mau dengar apa kata Tuhan? Untuk jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Hope. Itu hal yang pertama teman-teman. Huruf yang pertama. Nah, huruf yang kedua itu dimulai dengan kata O. Yang kedua adalah optimis. Teman-teman, dalam kita berharap, kita harus optimis. Kita nggak ngelakuin apa-apa, meskipun kita ngelakuin apa-apa, tapi harus optimis. Setuju teman-teman? Harus percaya, harus yakin kalau yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang kita lakukan ini seturut dengan apa kata Tuhan. Kalau yang kita lakukan ini sesuai dengan pendengaran kita akan firman Tuhan. Harus optimis. Optimis berhasil, harus optimis bukan hanya percaya diri, tapi optimis percaya dia. Amin teman-teman. Dan itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Waktu kita berharap sama Tuhan, mungkin di dalam doa, meskipun baru doa, tapi kita harus optimis teman-teman. Melangkah bersama dengan Tuhan harus optimis. Apapun teman-teman yang hari rencanakan, harus optimis. Mungkin ada yang mau masuk kuliah, tapi lagi pandemi begini bingung ya kan. Optimis. Teman-teman hari ini mau yang rencana kuliah di luar negeri, tapi harus di-delay, harus dipospon. Teman-teman optimis. Semuanya harus percaya, harus yakin. Segala sesuatunya saya percaya sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Amin teman-teman. Kuncinya optimis. Optimis. Yakin kalau Tuhan yang sertai, Tuhan yang tuntun, itu semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin teman-teman. Itu huruf yang kedua yang O. Jadi huruf yang pertama H, yaitu hear, dengar. Kita mau dengar apa kata Tuhan atau kata dunia. Yang kedua, teman-teman, waktu kita jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, kita harus optimis. Yang ketiga, huruf yang ketiga, ini keren banget, yaitu persistence. Teman-teman, persistence itu buat saya tahapnya lebih dari konsisten. Kenapa? Karena konsisten itu terus-menerus, stabil. Konsisten, lakuin terus-menerus. Setiap hari, ya konsisten, lakuin setiap hari. Continue, konsisten. Tapi teman-teman, bicara persisten itu adalah bicara sesuatu yang rutin, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, tapi lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi persisten itu semakin hari semakin baik. Kalau teman-teman hari ini hidup dengan kualitas katakanlah nomor 5, waktu teman-teman besok berdoa, teman-teman lakuin sesuatu, bekerja, belajar, teman-teman lakukan itu lebih baik dan lebih baik lagi. Itu persistence. Jadi kalau teman-teman hari ini berharap akan sesuatu,
dan jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, kita nggak bisa hidup biasa-biasa lagi. Kita harus hidup lebih baik dari sebelumnya. Artinya bukan ngomongin uang, materi, bukan, tapi teman-teman do something better than before. Lakuin sesuatu lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman belajar harus lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman melayani harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau teman-teman hari ini melayani dengan level 5, teman-teman besok kita harus melayani dengan level 6. Kalau teman-teman belajar levelnya hari ini mungkin 7, teman-teman mau nggak besok belajar dengan level 8? Terus menerus. Persistence. Lebih baik dan lebih baik lagi. Karena untuk kita berharap akan sesuatu, kita pasti punya target, punya sesuatu yang ingin dicapai. Dan kita berdoa sama Tuhan. Betul teman-teman, kita berharap Tuhan, aku berharap bulan depan Tuhan kasih berkat segini. Teman-teman, di dalam waktu menunggu itu, waktu teman berdoa, dan teman-teman ingin mencapai satu tujuan, ada jeda yang namanya waktu teman-teman untuk berharap, tapi teman-teman jangan lupa kita juga harus lakuin sesuatu, betul? Lakuin sesuatu ini yang paling penting, yaitu persistence. Harus lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harus kita lakuin, teman-teman. Jadi, huruf yang pertama, H, hear. Dengar apa kata Tuhan, bukan kata dunia. Yang kedua, optimis. Teman-teman yakin apa yang teman-teman hari ini mau lakukan. Yakin, percaya dia, percaya diri. Amin teman-teman. Yang ketiga, persistence. Harus persistence. Ya, harus lebih baik dari sebelumnya. Teman-teman hari ini yang mungkin ada job sampingan, ada kerjaan sampingan, atau yang sudah bekerja, teman-teman lakuin begini, lebih baik dari sebelumnya. Saya percaya harapan kita akan tercapai bersama dengan Tuhan kalau kita lakuin ini. Amin teman-teman. Itu huruf yang ketiga, P, persistence. Yang keempat, E, yaitu entusias. Ambil kata Indonesianya antusias, tapi bahasa Inggrisnya itu entusias. Teman-teman, lakuin segala sesuatu bukan cuman optimis, percaya diri, percaya Yesus, percaya dia Allah yang luar biasa, yakin, juga harus lebih baik. Dan teman-teman, untuk persistence kita butuh yang namanya antusias. Kita yang butuh namanya antusias. Firman Tuhan bilang begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan itu bicara kerja, bicara sekolah, bicara apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin teman-teman. Harus antusias, semangat. Untuk kita bisa persisten, kita butuh Spirit of God. Amin teman-teman. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh turut campur tangan Tuhan. Untuk itu kita harus semangat, antusias. Lakuin segala sesuatu dengan greget teman-teman. Dengan berapi-api, menyala-nyala semangat. Lakuin segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan biar roh kita, hidup kita, ini terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Melayani Tuhan di dalam sekolah kita, di dalam kerjaan kita, di dalam layanan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Amin teman-teman. Hope, H-O-P dan E, hear, optimis, persistence, dan enthusiast teman-teman. 4 hal yang hari ini saya mau bagiin tentang hope, jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Hear, optimis, persistence, enthusiast. Teman-teman, tetap semangat. Jujur waktu saya bagiin firman ini, saya berat banget. Kenapa? Saya juga lagi ngalamin hal yang berat. Tapi saya percaya firman ini juga untuk saya, teman-teman. Untuk saya terus berharap di dalam Tuhan. Amin, teman-teman. Jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan yang akan turut campur tangan, Tuhan yang akan memberkati setiap kita, Tuhan yang akan melindungi, menolong, bahkan menuntun kita
untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu teman-teman Petra Teens yang mau saya sharing firman Tuhan hari ini saya bagikan, dan kiranya firman yang saya bagikan boleh membangun iman teman-teman untuk semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih teman-teman, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu. Kalau siang hari ini kami belum mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati setiap kami, supaya kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan kiranya apa yang menjadi harapan setiap kami, itu juga seturut sekendak dengan hatinya Tuhan, dengan pikirannya Tuhan, dengan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati teman-teman Petra Teens dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka boleh ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih, wah terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman Petra Teens. God bless. Nah teman-teman, gimana ibadah kita hari ini? Sangat memberkati banget kan? Dan tadi ada 2 pertanyaan loh, jangan lupa diskusiin pas kalian lagi komsel. Nah sekian dari ibadah kita hari ini teman-teman. Happy Sunday, see you next week, and God bless you. Happy Sunday, see you next week.